Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Nathan yang seperti biasa akan menyajikan alur film untuk kalian guys. Tak lupa aku doakan semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Di kesempatan kali ini aku akan merangkum cerita dari film Girl From Nowhere episode 2 guys. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja guys kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan 3 murid cowok yang mendengar kabar kalau ada murid baru di kelas sebelah. Ya, siapa lagi kalau bukan Nano. Saat mereka mengintip Nano lewat jendela, ada guru yang melintas dan memergoki mereka yang malah keluyuran saat pelajaran penjas. Nano menanyakan soal trio murid populer yang bernama Hawk, Neung, dan Chit kepada temannya yaitu Tim dan Teo. Si murid trio tersebut kemudian dihukum keliling tiang bendera sampai capek. Guru penjas itu bertanya apakah mereka sudah tahu nama murid baru yang pindah itu. Nano yang lagi melintas tiba-tiba menjawab. Nanoค่ะ Hawk yang melihat Tim sedang berjalan di taman, langsung memberinya 2 kotak cemilan tapi satunya untuk Nano. Tim kesal karena Hawk memberinya cemilan dengan maksud terselubung, dan ia memberikan semua cemilannya kepada Nano. Tapi Nano tidak suka coklat, jadi semua cemilan itu langsung saja dilahap oleh Teo. Saat Tim dan Teo hendak pulang, trio sekawan lagi-lagi muncul, dan menawarkan 2 tiket konser band terkenal. Teo langsung antusias, sedangkan Tim menolak karena tahu kalau mereka hanya ingin menyogok supaya bisa dekat dengan Nano. Mereka berencana mengajak Teo dan Tim berpesta di rumah Hawk asal Nano ikut juga. Saat Teo bertanya apakah kalian berencana membuat Nano mabok, Neung keceplosan menjawab iya. Bau-baunya nggak bener mereka ini ya guys. Mereka pun langsung menolaknya. Teo lalu menegur mereka supaya melakukan hal-hal yang lebih berfaedah. Tapi Tim jadi kesal dan iri kepada Nano. Tapi Teo berkata, jangan gitu nggak baik. Dan mereka langsung pulang. Esok paginya ada bunga di meja Nano yang berasal dari Hawk. Tapi Nano menghujam bunga itu dengan tasnya. Ternyata diketahui kalau Nano sangat membenci bunga, terutama bunga mawar. Entah apa alasannya. Teo sedikit bercerita kalau dulu ada seseorang yang ia suka, tapi sudah tidak lagi karena tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Nano pun setuju akan hal itu. Tim dengan teman sekelasnya yang lain langsung gibahin Nano lewat grup chat guys. Ternyata nyinyiran netizen di sana sama pedesnya ya guys. Saat bel pulang berbunyi, Neung muncul dan meminta Teo untuk mengajarkannya matematika sebelum ujian. Saat Teo menjelaskan, Neung malah terus-menerus menatap Nano yang menatapnya balik. Sontak itu membuat Teo kesal dan berlari sambil menangis ke kamar mandi. Ternyata laki-laki yang dulu disukai Teo sampai sekarang itu adalah Neung. เอาจริงเหอะไอ้หนึ่งแม่งมีเฮียอะไรดีวะเฮียก็เฮียเผือกโง่อีกไม่รู้ทำไมกูรักมันไม่ยุ่งก็ได้ถ้าร้องไห้เสร็จก็ออกมาแล้วกันนะ Tim berusaha menenangkan Teo yang lagi nangis bombay. Setelah beberapa saat, Teo keluar dan berkata bahwa ia akan mengiyakan ajakan Hawk tempo hari. Singkat cerita, mereka semua termasuk Nano sudah ada di rumah Hawk untuk pesta minum. Tanpa mereka duga, Nano tidak mabok-mabok, padahal niat utama mereka yang membuat Nano mabok. Tapi ternyata Tim sudah mempersiapkan rencana cadangan, yaitu membawa obat tidur. Kemudian ia mencampurkan obat tidur itu ke minuman Nano. Nano pun tumbang, selang beberapa menit setelah meminumnya.
Dan ternyata si trio ini ingin membuat Nano mabok dengan maksud berlato-lato dengannya secara bergilir. Bejat banget ya guys ternyata mereka ini. Si trio ini berdebat perihal siapa orang pertama yang akan melakukan hal itu dengan Nano. Karena Hawk pemilik rumah itu, jadi ia berhak menjadi orang pertama. Ia langsung membawa Nano ke kamarnya. Saat ia sibuk membuka pakaian Nano, tanpa diduga Nano terbangun dan menyuruhnya meminta izin dulu. Ternyata Nano hanya pura-pura pingsan guys. Hawk yang kaget dan panik langsung meminta maaf dan beralasan kalau ia mencintai Nano. Nano ingin langsung keluar tapi mereka menahannya. Theo mengizinkannya keluar jika mereka berdua sudah berlato-lato di ranjang. Tim pun malah menyuruh Hawk untuk cepat-cepat berlato-lato dengan Nano di ranjang. Jadi toksis banget ya guys mereka berdua gara-gara dipenuhi rasa kebencian. Hawk yang sepertinya sudah tidak tahan langsung membawa Nano ke ranjangnya dan mulai meluncurkan rodalnya secara paksa. Tapi bukannya histeris ketakutan, Nano malah tertawa dengan ciri khasnya guys. Bukan Nano kayaknya kalau nggak ketawa ala Saiko ya guys. Hawk yang kesal dengan tawa Nano langsung mencekiknya hingga tidak bernafas. Mendengar suara Hawk yang panik, mereka semua pun masuk dan ikutan panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburnya. Tak disangka saat prosesi penguburan, Nano terbangun dengan keadaan lemas. Tapi bukannya mengurungkan niat untuk menguburnya, mereka malah cepat-cepat mengubur Nano hidup-hidup. Setelahnya mereka semua meminta maaf kepada Nano. Agak lain kayaknya otak mereka ini ya guys. Esoknya mereka dikejutkan dengan Nano yang masih datang ke sekolah. Ternyata Nano ini bukan manusia ya guys. Saat jam istirahat, Nano menghampiri Tim dan Theo. Mereka berdua terlihat ketakutan. Namun juga tidak percaya kalau gadis itu benar-benar Nano. Mereka meyakinkan bahwa Nano pasti mempunyai kembaran yang ingin membalas dendam. Malamnya mereka berlima berdiskusi di rumah Hawk soal gadis yang terlihat mirip Nano itu. Saat mereka tak tahu harus bagaimana, Nano datang. Nano datang karena ponselnya tertinggal di kamar Hawk dan langsung berjalan ke sana. Yang lain pun mengikutinya dari belakang. Dan memang benar, ponselnya ada di sana. Nano menemukan video menarik dan menyetelnya. Ternyata isi dari video itu adalah seluruh percakapan dari kejadian kemarin. แต่คลิปดีๆแบบเนี้ยก็ต้องแชร์เนอะ Nano yang mengancam akan menyebarkan video tersebut sekali lagi dibunuh dengan bantal oleh mereka yang kepanikan. Saat prosesi penguburan Nano untuk yang kedua kali, terdengar rekaman suara dari ponsel Nano yang berbunyi permintaan maaf dari mereka kemarin. Hawk lalu mencari posisi ponselnya. Kemudian Nano memegang kepala Hawk sambil tertawa. Mereka semua berteriak ketakutan. Lalu Hawk memukul kepala Nano dengan skop. Aduh, sadis banget sih. Saat lagi asik mengayunkan skop, Nano muncul di depannya. Nah loh, makin panik nggak tuh? Dalam keadaan panik, mereka menggeroyok Nano secara bertubi-tubi. Dan lagi-lagi Nano muncul dari arah lain. Dengan kepanikan to the max, mereka berlari masuk ke dalam mobil kemudian bergegas pergi dari sana. เราขอโทษ ขอโทษอีกแล้วนะ Keesokan harinya, Tim dan Fev yang compang-camping dan masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam, histeris melihat Nano yang kembali muncul di kelas mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari Girl From Nowhere episode 2. Di film ini mengajarkan kita untuk tidak bertindak gegabah dan menjadi toksik karena dikuasai kebencian ya guys.
Di sini juga mengajarkan supaya kita benar-benar berbenah diri setelah melakukan kesalahan. Tidak hanya sekedar meminta maaf untuk formalitas tapi mengulangi kesalahan yang sama. Banyak pelajaran yang bisa diambil di film ini deh pokoknya ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari film Nano ini ya guys. Oh iya guys, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Kalian juga boleh kirim komentar jika ada yang ingin request film untuk dibuat alurnya. Terima kasih udah nonton dan mampir ke channel ini. See you next video. Assalamualaikum, bye-bye.